Baik, halo, selamat pagi untuk seluruh anak-anak, khususnya anak-anak kelas 7 yang sementara menunggu pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru setiap hari. Hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran informatika, khususnya praktikum 1. Setelah kita mempelajari teori pada pertemuan 1, 2, dan 3, pada pertemuan yang keempat ini kita akan masuk pada praktikum 1, yaitu kita akan praktek menggunakan formula-formula yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, formula yang pertama yang kita praktekkan pada hari ini adalah tentang formula sum atau penjumlahan. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Pak mengajak kalian semua untuk berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, Pak ingatkan lagi kepada kalian bahwa daftar hadir itu penting untuk diisi. Jadi sebelum mengikuti pembelajaran, diharapkan untuk kalian wajib mengisi daftar hadir yang sudah dikirim melalui classroom kelas kalian masing-masing. Jadi mohon diisi karena kelas daftar hadir itu sangat penting bagi kami guru untuk menilai kehadiran kalian. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang formula atau rumus-rumus pada Microsoft Excel. Jadi mohon kalian mengikuti video ini dengan baik agar setelah ini kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing sesuai dengan apa yang Pak sampaikan pada hari ini. Baik, anak-anak, kita akan mulai dengan pembelajaran hari ini. Diharapkan untuk yang memiliki komputer atau laptop di rumah, diharapkan bisa mengikuti video pembelajaran hari ini. Karena setelah video ini Pak akan kasih tugas praktikum melalui GC ya, atau Google Classroom. Baik, sebelum kita menggunakan formula sum, yang pertama kita harus membuat terlebih dahulu sebuah tabel pada Microsoft Excel. Tabelnya seperti yang Pak tunjukkan ini. Ini tabel sederhana. Sebuah tabel yang Pak beri nama judul daftar nilai tugas informatika. Di sini ada kolom nomor, kolom nama siswa, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan jumlah. Nah, yang intinya yang kita belajar hari ini adalah tentang jumlah, yang dimana kita akan menggunakan formula sum atau sering disebut sum. Baik, anak-anak, silakan kalian mengetik tabel ini di komputer. Kalau memang belum, ikuti saja videonya. Sebentar Pak akan berikan tugas lagi di GC ya. Oke. Untuk menggunakan rumus atau formula pada Microsoft Excel itu ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan alamat sel atau menuliskan rumus atau secara langsung. Contohnya seperti ini. Ingat, Pak sudah menerangkan materi-materi sebelumnya bahwa untuk mengawali setiap formula atau rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi anak-anak, kita mau menjumlahkan nilai tugas dari orang pertama yaitu Anjas ya. Tugas 1 tambah tugas 2 tambah tugas 3, nanti kita akan dapatkan hasil penjumlahannya di kolom ini. Baik, kita akan mulai menjumlahkan nilai tugas dari Anjas. Ingat, selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ini cara yang pertama menggunakan alamat sel ya. Ini tinggal kita melihat, masih ingat materi kali lalu bahwa tabel itu terdiri dari kolom baris. Nah, di dalam kolom dan baris itu ada sel. Nah, kolom itu ditandai dengan huruf yaitu A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sedangkan baris itu diawali dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Ya, seperti ini. Ini disebut sel A2, ini sel B2, ini sel C2, ini sel D2, ini sel E2, dan seterusnya.
Nah, kalau Pak tempatkan klik di sel ini, Pak tempatkan kursornya di sini, maka sel ini kita bisa tahu sel ini namanya sel F3, yaitu bisa muncul di kolom ini. Nah, sekarang kita mau jumlahkan nilai anjas, itu dia ada pada sel C3, D3, dan E3. Caranya ketik sama dengan ketik C3 tambah D3 tambah E3. Nah, selanjutnya silakan kalian enter untuk mendapatkan hasil. Nah, itu jumlah nilai tugas 1, 2, dan 3 dari Anjas, jumlahnya itu 255. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari tugas 1 tambah tugas 2 tambah tugas 3 sama dengan jumlah, yaitu 255. Ini untuk selanjutnya orang kedua Artin, kamu bisa menggunakan cara yang sama. Tetapi ingat, alamat selnya pasti berbeda. Ya, caranya sama dengan kalau kita menggunakan alamat sel, bisa kita klik seperti ini. Nanti selnya akan muncul otomatis. Klik nilai 90, lalu tekan tambah. Ingat, untuk membuat tambah itu harus tekan shift ya. Shift baru tambah. Anak-anak, kalau melihat tombol di keyboard, itu ada simbol-simbol di atas dan angka di bawah. Kalau untuk memunculkan simbol di atas itu harus menggunakan tombol shift. Tetapi kalau untuk memunculkan angka atau di bagian bawah itu tidak perlu menggunakan tombol shift. Ya, lalu kita klik di sel D4, lalu tambah sel E4. Ketika kita enter, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini cara yang pertama. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa kita harus praktek menggunakan formula sum atau sum. Ya, oke. Nanti hasilnya kita gunakan formula sum akan sama dengan hasil yang Pak jumlahkan secara manual menggunakan alamat sel. Oke. Nah, ini anak-anak kita akan menggunakan formula sum. Formula sum di sini fungsinya untuk menjumlahkan atau sama dengan penjumlahan. Jadi ketika kita menggunakan formula sum, maka kita tidak perlu lagi memasukkan alamat sel seperti yang pertama Pak jelaskan. Ya, caranya seperti ini. Tinggal kita menulis sama dengan, lalu ketik kata sum, kata sum. Ya, ada pilihan ya. Ketika kita ketik dia akan muncul, tinggal diklik ya, klik. Lalu anak-anak silakan range atau istilahnya biasa kamu kenal dengan blok ya, range sel mulai dari sel C3, tekan mouse-nya, tahan, digeser ke sel D3, tahan, digeser ke sel E3, lalu lepas mouse-nya ya. Lalu tinggal kalian tekan enter ya. Hasilnya akan sama dengan yang Pak jumlahkan secara manual di penjelasan awal tadi. Nah, begitupun untuk orang kedua, silakan menulis lagi formulanya sama dengan sum, sum, klik, lalu kamu range atau blok. Ingat range ya, range itu artinya gabungan beberapa sel. Ingat, range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Silakan kalian range nilai dari Artin. Mulai dari klik tahan di sel C4, geser ke D4, geser ke E4, lalu lepaskan mouse-nya, lalu tekan enter. Maka nilai jumlahnya akan muncul. Oke, silakan dilanjutkan untuk orang berikutnya. Sama dengan sum, range ya, diklik nilainya amoy seperti ini, lalu enter. Berikutnya sampai selesai. Ini silakan
kalian melihat video ini dengan baik, sehingga nanti sebentar sampai di praktikum kalian bisa membuat secara mandiri di rumah. Nah, karena hari ini khusus kita belajar menggunakan formula sum atau sum. Nah. Ya, oke, selesai. Nah, anak-anak, cara yang tadi Pak buat ini juga cara yang baik. Tetapi Pak mau kasih satu tips atau satu trik agar kita tidak perlu menuliskan rumus itu berkali-kali. Cukup kita menuliskan di orang pertama saja. Nah, tips ini seperti ini. Tadi Pak buatnya tuh satu-satu, mulai dari Anjas, Artin, Amoy sampai ke Roy. Tapi cara yang satu ini lebih cepat, cara yang praktis agar mempersingkat waktu atau mempermudah kita untuk mengerjakan banyak data. Ya, ini Pak hapus dulu. Caranya tinggal ketik sum seperti yang tadi, tetap sama. Lalu ini kita copy rumus, artinya kita bisa menggunakan drag and drop. Jadi tinggal klik tahan di sel F3 ini, di bagian sudut kanan bawah. Nanti kalian silakan letakkan kursornya, nanti akan muncul tanda plus. Silakan tekan mouse-nya tahan, lalu di drag ya, atau ditarik ke bawah sampai selnya Roy, lalu lepas. Nah, ini satu kali saja, jadi kita kerjanya cepat ya. Kalau kalian mau melihat formulanya, itu nanti dia muncul di sini. Lalu di bagian ini kita menjumlahkan per siswa atau per anak. Kalau yang jumlah di bagian bawah ini, kita menghitungnya per tugas. Caranya sama. Tadi kita buatnya secara horizontal, sekarang kita jumlahkannya secara vertikal. Sama dengan sum. Ya. Lalu di range mulai dari nilai Anjas, drag, tahan turun ke bawah, nilainya Roy, lepas mouse, lalu tekan enter. Jadi total tugas pertama itu 839. Dapatnya dari mana? Nah, dari penjumlahan ini, nilai Anjas sampai ke Roy. Lalu untuk nilai tugas pun demikian, sama. Lalu tugas 3. Oke. Lalu sel yang ini kosong, kita kasih warna dia hitam saja. Oke, ini anak-anak, kita praktek menggunakan formula sum. Nah, masih ingat apa itu fungsi dari formula sum? Formula sum digunakan untuk menjumlahkan data atau sama dengan penjumlahan. Baik, nah, kalau sudah ikuti video ini, maka di akhir pembelajaran Pak akan sampaikan tugas. Pak akan memberikan tugas, nanti tugasnya cek di GC ya, di Google Classroom kalian. Tugasnya nanti kalian mengetiknya di laptop, komputer, bahkan juga bisa menggunakan HP Android ya, karena HP Android itu sudah dilengkapi dengan Office, Microsoft Office, ada Word, Excel, PowerPoint. Di situ juga kamu bisa menggunakan formula sum. Nah, kalau sudah selesai kalian kerjakan, ingat di save, lalu dikirim ke Google Classroom, lampirkan tugas kalian di Classroom kalian masing-masing. Lalu nanti Pak akan periksa dan Pak akan memberikan nilai dan kembalikan kepada kalian. Oke, terima kasih anak-anak sudah antusias mengikuti pembelajaran pada hari ini.
tetap semangat, ingat, kerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, rajin mengisi absen, dan paling inti adalah menjaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, tetap patuhi prokes, protokol kesehatan, agar kita semua terlindungi dan terbebas dari COVID-19. Oke anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Dan saya mengajak kalian semua untuk berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.